memulai profesi sebagai penjahit ya Ibu? Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu memulai profesi sebagai penjahit? Awalnya dulu tuh sebenarnya itu bordir ya, cuma suami yang pegang gitu. Terus kan bordir tuh mulai omsetnya peminatnya udah mulai berkurang karena banyak mesin komputer gitu. Nah terus kan dari saya tuh ada basic jahit, jadi saya coba mulai jahit dan alhamdulillah jalan gitu. Ya sampai sekarang gitu. Terus yang kedua, apa yang menginspirasi Ibu untuk menjadi profesi, untuk penjahit itu untuk menjadi salah satu profesi? Awalnya sih dulu sebenarnya nggak ada niatan buat buka ya. Awalnya dulu saya waktu masih gadis tuh cuman niatnya tuh pengen punya kesibukan sendiri aja di rumah gitu, di samping ibu rumah tangga gitu. Pas kursus ya, terus kebetulan ketemu suami tuh bidangnya sejalur gitu, jadi klop lah gitu. Awalnya sih nggak ada niatan buka dulu, cuman alhamdulillah sekarang jadi usaha gitu. Sebenarnya di luar rencana ya, di luar rencana gitu. Jadi awalnya cuma buat sendiri aja, rencananya itu buat bisa buat sendiri, nggak harus jadi ke orang lain gitu awalnya. Terus pas ketemu suami gitu jadi satu jalan, awalnya bordir, terus jadi beralih ke jahit itu karena bordir udah mulai berkurang. Jadi sih dia tahu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau kursus menjahit? Jika di mana dan berapa lama Ibu mengikuti pelatihan atau kursus jahit tersebut? Dulu pernah kursus di kursusnya dulu di Tambun, itu tahun 2002 ya, kursus tuh selama 3 bulan. Jadi cuma ngambil dasar aja karena emang niat awalnya bukan buat usaha, cuma buat pribadi sendiri gitu ya. Jadi saya cuma ngambil dasar, dan selanjutnya bisanya otodidak gitu. Sambil jalan kita sambil proses kerja gitu, sambil belajar juga gitu. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan proses terkait pesanan jahit dan teknik menjahitnya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menerima pesanan jahit ini? Apakah Ibu mempromosikan usaha jahit ini di media sosial kayak WhatsApp, Facebook, atau Instagram? Kalau promosi sih enggak ya, saya nggak pernah promosi apa-apa, jadi dari mulut ke mulut aja gitu, dari mulut ke mulut, dari katanya gitu, jadi nggak pernah dipromosiin, nggak pernah diiklanin juga gitu. Cuman ya alhamdulillah jalan. Oke, yang kedua, apakah jenis kain yang sering digunakan Ibu untuk menjahit? Kalau jenis kain banyak sih macamnya ya, dari yang katun, dari sil gitu, tergantung dari konsumen yang bawa gitu. Kadang sebagian ada yang pesan dari sini, cuma ya tergantung permintaan gitu. Jadi macam-macam semua jenis bahan pakai. Jadi tergantung orang yang mintanya Ya, bahannya kayak gimana. ya tergantung konsumennya tuh. Kadang kan dia bawa sendiri juga tuh bahannya gitu. Kadang dia pesan dari sini. Jadi ya banyak, dari ada sil, ada katun, ada sil, ya banyak macamnya. Ketiga, apakah ada mesin jahit khusus untuk pesanan jahit tertentu? Kalau mesin jahit itu ini semua dipakai mesin jahit apa ini namanya ya, garmen ya, mesin jahit kata ini tuh garmen gitu. Jadi saya nggak ada mesin khusus, semua kan bisa dipakai di sini. Kalau misalkan kaos saya oper peluang gitu, ada soalnya saya nggak ada mesinnya. Kalau kayak kaos kan itu mesin khusus dia, kayak overdeck, kayak mesin kanvur. Nah saya kan nggak ada tuh, jadi kalau ada kerjaan itu saya oper peluang. Jadi kalau ada mesin itu dioper nanti Iya. Ibu joinin sama orang? Iya, kayak gitu. Jadi dia punya khusus dan 5 kaos kalau kayak gitu. Jadi saya operin kalau ada kerjaan kaos yang masuk, dikeluarin gitu. Saya sebagai pihak sekolah kan dikeluarin. Karena saya nggak ada mesin khususnya gitu. Jadi mesinnya cuma ini aja. Yang keempat, biasanya waktunya tuh berapa lama untuk
yang diperluin untuk menyelesaikan satu pesanan jahit? Kalau waktu sebenarnya kalau cuma pengerjaan mah kalau misalnya langsung dikerjain ya tergantung model kan ya, tergantung model baju. Jadi beda-beda, ada yang model biasa kayak 2 jam selesai gitu. Kadang kalau ada yang agak rumit tuh bisa sampai 5 jam. Cuman kita janjian sama konsumen karena kerjaan juga udah numpuk kan. Jadi kadang ada yang sampai seminggu, 2 minggu, ada yang sebulan juga ada gitu. Jadi tergantung keperluan, kadang ada yang mau dipakai tanggal sekian gitu ya, jadi kita janji ya sesuai mau dipakai kayak gitu. Jadi kalau cuma masalah waktu pengerjaan mah paling antara 2 jam sampai 5 jam kalau dikerjainnya gitu. Biasanya kalau buat misalnya pesanan jahit kayak ada yang pesen baju itu biasanya berapa lama? Tergantung di sini lagi banyak apa enggaknya kerjaannya, terus tergantung juga kadang dia mau dipakainya gitu. Kadang kalau dia mau dipakai masih sebulan lagi kita bikin janji sebulan kayak gitu kan. Orangnya juga orang ngambil baju tuh udah mau dipakai baru diambil gitu. Jadi kita nggak yang teratur ini setelah ini enggak. Jadi keperluan, tergantung dia keperluannya berapa hari lagi gitu. Kalau misalkan dia butuh cuma 1 minggu udah mau dipakai, terus kita emang bisa ngeluangin waktu di seminggu itu ya kita ambil gitu. Kita emang kira-kira dia butuh waktu seminggu terus kerja di sini lagi bener-bener numpuk janjiannya ya kita lah. Nah, terus ini akan menanyakan tantangan dan solusi dalam usaha menjahit. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apakah ada kendala dalam memulai usaha jahit ini? Kendalanya mungkin dari modal ya. Modal, kadang kita nggak ada modal jadi kita minta DP ke konsumen kayak gitu. Kendalanya gitu aja sih, modal. Yang kedua, apakah ada musim tertentu? Apakah ada musim tertentu di mana jumlah pesanan itu meningkat atau kayak banyak pesanan gitu? Nah, lalu bagaimana ibu mengatur waktu agar pesanan tersebut itu cepat terselesaikan dengan tepat waktu? Biasanya pesanan banyak tuh kalau mau lebaran ya, terus sama mau musim ajaran baru gitu. Nah, kalau misalkan kayak ajaran baru kan banyak kami di sekolah, jadi kita diminta tolong bantu sama yang teman konveksi. Kalau kayak lebaran paling minta bantu finishing aja sih, kita bantu finishingnya, packingnya gitu, dan kita selesai gitu. Berarti hanya difinishing sama packing doang ya? Kalau untuk menjahit berarti ibu Berdua aja. Oh, berdua aja. Berdua sama suami ya. Nah, terus di sini saya kan menanyakan strategi pemasaran sama pengembangan usahanya. Yang pertama itu, strategis apa yang ibu gunakan untuk mempromosikan usaha itu? Strateginya paling berusaha mengerjakan dengan baik aja ya. Jadi hasilnya promosinya dari mulut ke mulut aja ngerasa puas ya, mungkin mereka akan ngasih tahu ke yang lain gitu. Jadi nggak ada strategi khusus sih kalau saya, semaksimal kemampuan aja sebisanya. Jadi dari mulut ke mulut aja gitu. Yang kedua itu, apakah ibu berencana untuk mengembangkan usaha ini untuk menjadi usaha yang lebih besar dan berkembang? Untuk saat ini masih belum kebayang ya untuk kedepannya gitu. Jadi masih ngejalanin yang sekarang aja lah gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi banyak orang yang paling minta bantu oper kerjaan gitu. Belum kebayang karena ininya apa ya, belum kepikiran gitu ya. Dari modal juga kan belum sampai juga gitu. Nah, kalau buat kembali kan harus modal, bisa kita sediain stok bahan gitu. Kalau untuk nambah karyawan juga kan tuh. Nah, itu masih belum kebayang, saya belum bisa. Jadi untuk saat ini belum bisa. Iya, segini aja dulu. Lalu itu terkait prospek. Yang pertama itu, apakah menurut ibu profesi penjahit ini memiliki prospek yang baik di masa depan?
sebenarnya sih kalau menurut sih baik ya, asalkan kita bisa membangunnya gitu. Untuk ya setiap orang kan beda-beda ini apa kemampuannya, beda-beda misalnya ada yang bisa untuk mengembangkan diri lagi ya bagus sih dijahit gitu, kayak ya itu kayak nggak ada matinya lah ya, setiap orang butuh ya, setiap orang butuh baju gitu kan. Terus apa ya, ya kayak kalau kayak model kan kita ngikutin perkembangan ya, kita ngikutin ngikutin konsumen juga maunya kayak gimana gitu. Itu kata sih bagus ya. Apalagi dia nanti bisa ngembangin jadi karyawan yang bisa banyak gitu. Kalau kalau saya mungkin otaknya karena pendidikan saya juga rendah ya, jadi belum ininya otaknya belum sampai ke sana gitu. Jadi cuma bisa ngejalanin yang sekarang aja gitu. Pertanyaan terakhir itu, apa saran ibu untuk seseorang yang ingin memulai usaha di bidang penjahit ini? Misalnya apa sih untuk ibu? Misalnya ya harus berani gitu ya, harus pede dengan kemampuannya gitu. Apa ya, semangat juga. Ya benar, iya, harus pede ya, sama kemampuan diri sendiri. Iya, harus melakukan, jangan minder gitu, harus berani gitu ya. Pokoknya harus berani, jangan malu, jangan minder, kita harus dulu saya pernah dikisir ya gitu, soalnya kita tuh udah bisa ya, cuman kadang keberanian orang kan beda-beda ya, malu, minder gitu ya, jadi harus sekali aja gitu, maju aja gitu. Lagi belum. Terima kasih ya ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, kalau apa cuma saya ya beginilah adanya gitu ya. Iya. Ya udah ya. Makasih ya banyak ya Bu ya. Sama-sama. Sekian dan Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, amin. Ya,